Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku mau jelasin ke kalian cara cepat menyelesaikan limit bentuk akar. Sebelum itu kita harus tahu dulu teman-teman, metode menyelesaikan limit bentuk akar ada dua. Yang pertama, perkalian dengan akar sekawan atau bentuk sekawan. Yang kedua, dibagi dengan variabel X berpangkat tertinggi dari penyebut. Nanti untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal ya. Untuk limit bentuk akar ini dibagi ke dalam 3 bentuk teman-teman. Yang pertama bentuknya limit X mendekati tak hingga akar AX kuadrat plus BX plus C dikurangi akar AX kuadrat plus QX plus R. Bentuk yang kedua, limit X mendekati tak hingga akar AX kuadrat plus BX plus C dikurangi akar PX kuadrat plus QX plus R. Nah, untuk bentuk yang kedua ini dibagi ke dalam 2 bentuk lagi. Yang pertama, jika A-nya lebih dari P, dan yang kedua jika A-nya kurang dari P. Jadi bisa kita lihat perbedaan dari bentuk pertama dan kedua ya teman-teman. Apa coba? Oke, betul. Kalau bentuk yang pertama, koefisien dari X kuadratnya itu sama, yaitu A. Sedangkan bentuk yang kedua, koefisien X kuadratnya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama jika A-nya lebih dari P, dan kemungkinan kedua jika A-nya kurang dari P. Oke, bentuk yang ketiga adalah limit X mendekati A, akar pangkat N dari Fx per Hx. Atau bisa dibalik menjadi limit X mendekati A, Hx per akar pangkat N dari Fx. Oke, sampai di sini paham ya? Langsung kita ke contoh soal teman-teman. Oke, contoh soal yang pertama. Tentukan nilai dari limit X mendekati tak hingga akar 4x kuadrat min 3x plus 5 dikurangi akar 4x kuadrat min 5x plus 2. Oke, bisa kita lihat untuk bentuk limit ini adalah bentuk yang pertama karena koefisien x kuadratnya 4 ya. Langsung ke pembahasan. Oke, jadi untuk menyelesaikan limit bentuk ini kita gunakan 2 metode teman-teman. Metode yang pertama adalah dikalikan dengan akar sekawan, dan yang kedua adalah dibagi dengan variabel X berpangkat tertinggi dari penyebut. Untuk metode pertama, kita lihat dulu akar 4x kuadrat min 3x plus 5 dikurangi. Lihat ya, ini tanda kurang, berarti akar sekawannya adalah harus tanda tambah. Akarnya harus dijumlahin. Kenapa penyebut dan pembilangnya sama? Supaya dia satu teman-teman. Bilangan kalau dikalikan dengan 1 pasti bilangan itu sendiri. Makanya limit ini dikali dengan akar 4x kuadrat min 3x plus 5 plus akar 4x kuadrat min 5x plus 2 per akar 4x kuadrat min 3x plus 5 plus akar 4x kuadrat min 5x plus 2. Oke, setelah itu kita langsung kalikan pembilang kalau dikalikan dengan pembilang. Akar 4x kuadrat ini dikalikan dengan ini, hasilnya hilang akarnya, sehingga 4x kuadrat min 3x plus 5. Ini bisa kita namakan dengan selisih kuadrat ya. Jadi kalau ada 2 bentuk yang sama tetapi tandanya berbeda, jadi langsung kita kuadratkan masing-masing. Ini kita kuadratkan sehingga jadi 4x kuadrat min 3x plus 5, dan yang ini kita kuadratkan, hasilnya min 4x kuadrat min 5x plus 2. Ya, paham ya? Dan penyebutnya adalah yang ini, akar 4x kuadrat min 3x plus 5 plus akar 4x kuadrat min 5x plus 2. Oke, setelah itu langsung kita keluarkan kurungnya. 4x kuadrat ini dikurangi 4x kuadrat, jadi 4x kuadrat kurang 4x kuadrat habis. Kemudian min 3x dikurangi negatif 5, jadinya 2x ya. Kemudian 5 dikurangi 2, hasilnya 3. Penyebutnya tetap sama. Setelah ini udah bentuk yang ini ya.
kita bagi dengan variabel X berpangkat tertinggi dari penyebut. Kita lihat penyebutnya. Variabel X-nya adalah X kuadrat, akar X kuadrat. Berarti akar X kuadrat adalah X. Berarti pangkat tertinggi dari penyebut adalah X ya. Sehingga semua variabel atau semua suku kita bagi dengan X. Sehingga hasilnya nanti 2X per X, hasilnya 2, 3 per X, tetap 3 per X, kemudian 4X kuadrat per X kuadrat, hasilnya 4, dan seterusnya ya, bisa dilihat. Kemudian, karena ini udah bentuk yang sederhana, langsung kita substitusikan. Karena limit X mendekati tak hingga, kita ganti X-nya dengan tak hingga. Hasilnya adalah 2 tetap 2, plus 3 per X atau 3 per tak hingga. 3 per tak hingga. Oke, 3 per tak hingga per akar 4 min 3 per tak hingga plus 5 per tak hingga kuadrat, dan seterusnya. Oke. 3 dibagi tak hingga itu hasilnya 0 teman-teman. Kalau tak hingga dibagi bilangan yang lain itu pasti tak hingga. Itu ya teorinya. Sehingga 2 plus 3 per tak hingga itu 0, 2 tambah 0 per akar dari 4 min ini 0, 5 per tak hingga kuadrat juga 0. Ini juga 4 min 5 per tak hingga 0, dan 2 per tak hingga kuadrat itu 0. Sehingga hasilnya adalah 2 tambah 0, 2, akar 4 itu 2, dan akar 4 yang ini juga 2. Hasilnya adalah 2 per 2 tambah 2 sama dengan 2 per 4 sama dengan 1 per 2. Paham ya? Jadi cara ini teman-teman agak sulit. Jadi aku mau kasih tips atau cara cepatnya atau cara cepat menyelesaikan limit tadi. Oke, cara cepatnya adalah lihat bentuk limitnya. Karena koefisiennya sama, koefisien X kuadratnya sama, jadi kita gunakan rumus B min Q per 2A. Sebelumnya kita harus tahu dulu A nya berapa, B nya berapa, C nya berapa, dan seterusnya. Oke, kita patokannya ke bentuk umum yang satu tadi ya. A nya itu 4, ini A, B nya itu B nya adalah negatif 3, C nya 5, ini A juga ya 4, Q nya adalah negatif 5, dan R nya itu 2. Sehingga limit X mendekati tak hingga, nilai dari limitnya adalah B min Q per 2 akar A. B nya berapa? Negatif 3, negatif 3 min Q, Q nya negatif 5, min 5 per 2 akar A, A nya 4 ya, berarti 2 akar 4. Ini ada salah teknis sedikit ya. Min 3 min 5 hasilnya 2 per 2 dikali akar 4, 2 kali 2 hasilnya 4, sehingga hasilnya 2 per 4 atau sama dengan 1 per 2. Oke, mudah ya. Sebenarnya ini nggak butuh waktu lama teman-teman, cuma kurang lebih atau kurang dari 30 detik ya. Oke, jadi jangan lupa harus diingat kalau rumus limit mendekati tak hingga untuk bentuk akar yang koefisien X kuadratnya sama itu adalah B min Q per 2 akar A ya. Ini bukan 2A, 2 akar A. Oke, jangan lupa ya, rumusnya adalah B min Q per 2 akar A. Oke, sudah paham? Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Tentukan nilai dari limit X mendekati tak hingga 3X plus 2 dikurangi akar 9X kuadrat plus 6X plus 2. Oke. Penyelesaian. Nah, karena 3X plus 2 nya belum dalam bentuk akar, kita ubah dia ke dalam bentuk akar ya. Akar dari ini dipangkatkan 2 itu sama hasilnya teman-teman, sama dengan akar 3X plus 2 dipangkatkan 2 itu sama dengan 3X plus 2.
Jadi kita rubah dia atau kita manipulasi dia ke dalam bentuk akar, sehingga hasil dari 3x plus 2 pangkat 2 itu sama dengan 9x kuadrat ditambah 12x ditambah 4. Sampai sini kita langsung ke carcepnya teman-teman, karena ini bentuknya adalah koefisien x kuadratnya sama, yaitu 9. Jadi bisa kita gunakan carcep. Ya, cara cepatnya adalah kita tahu A nya itu 9, B nya 12, C nya 4, A nya 9, ini apa nih, Q nya 6, dan R nya 2, sehingga kita langsung gunakan rumus B min Q per 2 akar A sama dengan B nya 12 dikurang 6, 12 dikurang 6 per 2 akar 9, 12 kurang 6, 6 per 2 kali 3 itu akar 9 ya, 2 kali 3, 6, sehingga 6 per 6 sama dengan 1, sama hasilnya ya. Coba teman-teman bandingkan dengan yang menggunakan akar sekawan tadi, pasti sama hasilnya. Oke, sekarang aku mau kasih soal latihan. Oke ya, coba dikerjakan. Tentukan nilai dari limit x mendekati tak hingga akar 3x min 2 dikali akar 3x plus 2. Nah, dijawab ya. Oke, kalau mau jawab teman-teman langsung di kolom komentar ya, nanti aku balas, atau bisa juga di lewat DM ya. Kita lanjut teman-teman. Soal nomor 3. Tentukan nilai dari limit x mendekati tak hingga akar 3x kuadrat plus 2x min 1 dikurangi akar 2x kuadrat min x plus 1. Oke, kita langsung ke pembahasan. Lihat, bentuk limitnya ini adalah koefisien dari x kuadratnya tidak sama teman-teman, atau koefisien x kuadratnya itu untuk a nya lebih besar dari p ya. Ini a nya ini 3, p nya 2, sehingga ini bentuk yang kedua. Jadi coba kita gunakan cara perkalian akar sekawan, sama kayak tadi, kita kali dengan akar sekawannya karena ini min, kita kali dengan akar yang dijumlahkan atau tambah, sehingga menjadi ini akar 3x kuadrat plus 2x min 1 dikali ini, hasilnya hilang akarnya, jadi 3x kuadrat plus 2x min 1 dikurangi akar 2x kuadrat min x plus 1 dikali ini, hasilnya ini ya, akarnya hilang. Oke, setelah itu nih penyebutnya tetap, karena ini penjumlahan nggak bisa kita langsung jumlahkan. Setelah itu 3x kuadrat dikurangi 2x kuadrat, hasilnya x kuadrat, 2x min x hasilnya 3x, min 1 dikurang 1 hasilnya min 2 per ini. Kemudian ini sudah bentuk sederhana, langsung kita bagi dengan variabel x berpangkat tertinggi dari penyebut. Sama seperti tadi, variabel x tertingginya adalah, atau pangkat tertinggi dari variabel x penyebutnya adalah akar x kuadrat, yaitu x, sehingga semuanya kita bagi dengan x, sehingga hasilnya yang ini, limit x mendekati tak hingga x kuadrat dibagi x itu hasilnya x, 3x dibagi x hasilnya 3, min 2 per x terpindah per x, dan seterusnya ya. Kemudian kita gunakan cara substitusi, langsung kita substitusikan nilai x dengan tak hingga, sehingga x nya kita ganti dengan tak hingga ditambah 3 min 2 per tak hingga per ini, dan seterusnya ya. Nah lihat, coba lihat, tak hingga ditambah 3 min 2 per tak hingga, 2 per tak hingga ini 0, tak hingga ditambah berapapun tetap hasilnya tak hingga teman-teman. Jadi pembilangnya ini hasilnya tak hingga ya. Kemudian ini 3 plus 2 per tak hingga 0, ini 0,
plus 2 min 0. Jadi tak hingga per akar 3 ditambah akar 2. Tak hingga dibagi bilangan berapapun tetap hasilnya tak hingga. Hingga hasil dari limitnya adalah tak hingga. Oke, paham ya? Jadi aku mau kasih tips atau cara cepatnya. Tadi kan lama ya. Jadi cara cepatnya adalah karena bentuknya ini A lebih dari P atau A nya itu 3 sedangkan P nya 2, maka gunakan rumus, atau nggak perlu rumus teman-teman, langsung kita bisa lihat kalau A lebih dari P maka nilai limitnya untuk yang akar dari X kuadrat itu adalah tak hingga. Paham? Jadi berapapun koefisien dari variabel X, jika A nya itu lebih besar dari P, maka nilai limitnya yang bentuknya seperti ini adalah tak hingga. Oke, paham? Jadi ingat ya, jika A lebih dari P maka limit ini, limit X mendekati tak hingga, akar AX kuadrat plus BX plus C min akar PX kuadrat plus GX plus R sama dengan tak hingga ya. Kemudian jika A kurang dari P maka nilai limitnya min tak hingga. Yang ini bisa teman-teman coba ya di rumah kalau mau buktikan apakah hasilnya min kalau A nya kurang dari P. Oke, yuk soal latihan lagi ya. Oke, soal latihannya nomor 1, sekarang nomor 2. Tentukan nilai dari limit X mendekati tak hingga akar 4X kuadrat plus 5X min 2 dikurang akar 2X kuadrat min X plus 3. Ini mudah ya. Nomor 3, tentukan nilai dari limit X mendekati tak hingga akar X kuadrat min 2X plus 5 dikurangi akar 3X kuadrat plus 2X min 1. Jadi teman-teman bisa pakai cara cepat dan bisa juga pakai perkalian akar sekawan ya, untuk membuktikan apakah benar cara cepatnya tadi. Oke, lanjut. Oke, jangan lupa jawab di kolom komentar ya. Oke, ini ya, soal nomor 4. Tentukan nilai dari limit X mendekati 1 min X per 2 min akar X plus 3. Oke, langsung ke pembahasan. Ini sebelum cara cepatnya, aku mau pakai cara perkalian dengan akar sekawan atau bentuk sekawan ya. Lihat, kita lihat penyebutnya teman-teman. Penyebutnya adalah 2 min akar X plus 3. Jadi kita kalikan dengan, karena ini min, kita kalikan dengan plusnya. Untuk kawannya 2 plus akar X plus 3 per 2 plus akar X plus 3, sehingga menjadi 1 min X dikali 2 plus X akar 3. Ulangi, 1 min X dikali 2 plus akar X plus 3 per, yang ini dari mana 1 min X? Ini datang dari 2 kali 2 4, saya langsung cara cepat ya. 2 kali 2 4, kemudian min akar X plus 3 dikali akar X plus 3 itu hasilnya X plus 3. Jadi 4 dikurangi X plus 3. Jadi 4 dikurangi X dikurangi 3, sehingga hasilnya 1 min X. Itu ya, bisa dicoret-coret juga di bukunya teman-teman. Hingga karena ini sama ya, 1 min X pembilangnya dan penyebutnya 1 min X, jadi kita coret teman-teman yang ini, sehingga limitnya menjadi limit X mendekati 1 2 plus akar X plus 3. Langsung kita gunakan cara substitusi. X nya diganti dengan 1 menjadi 2 plus akar X plus 3 atau akar 1 plus 3 sama dengan 2 plus akar 4. 2 plus akar 4 sama dengan 4 ya. Oke, cara cepatnya adalah
Ini ada beberapa langkah, tapi kalau udah kuasai langkahnya pasti kurang dari 30 detik teman-teman. Langkah pertama, turunkan fungsi pembilang dan penyebut untuk fungsi yang memiliki akar, anggap tidak ada akar, dan ganti dengan tanda kurung. Lalu substitusikan nilai X ke hasil turunan. Oke, langkah kedua, gunakan rumus akar pangkat, ini kali ya, akar pangkat kali nilai akar dipangkatkan akar pangkat dikurangi 1, atau jika akarnya berada di penyebut ya, atau jika akarnya berada di pembilang, rumusnya 1 min akar pangkat kali nilai akar dipangkatkan akar pangkat min 1. Kemudian yang ketiga adalah kalikan hasil nomor 1 dan 2. Masih bingung ya untuk langkah-langkahnya? Langsung kita ke contoh soal aja. Oke, sebelum itu ingat ya, limit jenis ini dapat diselesaikan dengan metode perkalian akar sekawan atau cara cepat jika dengan metode substitusi menghasilkan bentuk tak tentu atau 0/0. Ini catatannya ya. Oke, saya perkecil lagi. Ingat, coba kita substitusikan. Yang ini kita gunakan cara biasa dulu atau cara substitusi. 1 min X atau 1 dikurang 1 hasilnya 0 ya, dibagi 2 min akar 1 plus 3 atau 2 min akar 4 atau 2 min 2 hasilnya 0. Jadi limit ini nilainya atau menghasilkan bentuk 0/0. Makanya limit ini harus diselesaikan dengan metode perkalian akar sekawan. Bisa juga dengan cara cepat atau carcep ya. Oke, coba kita gunakan carcep ini ke soal yang nomor 4 ini ya, biar kalian paham. Carcepnya adalah, ini soalnya tentukan limit dari X mendekati 1 min X per 2 min akar X plus 3. Langkah pertama tadi apa? Turunkan. Jadi langkah pertama adalah turunkan fungsi pembilang dan penyebut sehingga menjadi, ini dari mana? Coba ya, kita lihat langkah pertama tadi. Oke, turunkan fungsi pembilang dan penyebut. Jadi kita turunkan. Ini ada catatan untuk fungsi yang memiliki akar, anggap tidak ada akar dan ganti dengan tanda kurung. Lalu jika ada variabelnya langsung substitusikan nilai X ke hasil turunan. Jadi carcep yang pertama, tetap langkah yang pertama adalah turunkan fungsi pembilang dan penyebut. Fungsi pembilangnya adalah 1 min X, jadi turunannya adalah min 1. Karena nggak ada variabel, jadi turunannya adalah min 1 ya. Nah, kemudian turunan fungsi yang kedua adalah 2 min akarnya ini diganti dengan tanda kurung teman-teman, jadi 2 min X plus 3. Jadi turunannya adalah min 1, sehingga turunan fungsi pembilang dan penyebut adalah min 1 per min 1 sama dengan 1. Langkah kedua, gunakan rumusnya. Jadi kalau akarnya berada di penyebut, itu gunakan rumus akar pangkat kali nilai akar dipangkatkan akar pangkat dikurangi 1. Tetapi jika nilai akarnya atau akarnya berada di pembilang, ini langsung kita balik teman-teman, 1 per akar pangkat ini ya. Oke, nanti ada contoh soalnya kok. Oke, lanjut. Kita gunakan rumus ini akar pangkat. Jadi akar pangkat berapakah dari akar limit ini? Akar pangkat 2. Oke, akar pangkat 2 dikali nilai akar. Nilai akarnya berapa? Untuk mengetahui nilai akar, kita substitusikan X mendekati 1 ini ke akarnya. Jadi akar X plus 3 atau akar 1 ditambah 3 sama dengan akar 4 sama dengan 2. Makanya nilai akarnya adalah 2. Dipangkatkan akar pangkat dikurang 1. Akar pangkatnya tadi 2. 2 dikurang 1, 1 ya. Sehingga jadinya adalah 2 dikali 2 sama dengan 4.
Dan langkah ketiga apa coba tadi? Kalikan ya, kalikan langkah 1 dan 2 sehingga hasilnya adalah 1 dikali 4 sama dengan 4. Sama kan hasilnya tadi? Masih bingung teman-teman? Masih sulit? Oke, kita coba soal berikutnya. Soal nomor 5. Tentukan nilai dari limit X mendekati 0, 5X per 3 min akar 9 plus X. Pertama kita gunakan perkalian akar sekawan ya. Oke, mungkin teman-teman udah paham tadi perkalian akar sekawan. Lihat penyebutnya tadi 3 min akar 9 plus X, berarti kita kalikan dengan sekawannya adalah 3 plus akar 9 X per 3 plus akar 9 plus X. Kemudian 5X dikali 3 plus akar 9 min X per 3 kali 3 9 dikurangi akar 9 plus X dikali akar 9 plus X, itu hasilnya 9 plus X. Ini hasilnya adalah 5X dikali 3 plus akar 9 plus X dibagi 9, ini keluarkan kurungnya, 9 min X, sehingga menjadi yang ini, penyebutnya menjadi 9 kurang 9 0 min X, hasilnya min X. Jadi teman-teman ini bisa dicoret, 5X dibagi min X hasilnya min 5, sehingga hasilnya adalah limit X mendekati 0 min 5 dikali 3 plus akar 9 plus X. Ini bisa kita substitusikan menjadi min 5 kali 3 plus akar 9 plus 0, karena X nya 0 ya, sama dengan min 5 kali 3 plus akar 9 itu 3 ditambah 3 itu 6, min 5 kali 6 sama dengan min 30. Oke, paham ya? Ingat ya, jangan lupa sebelum kalian gunakan akar sekawan, kalian gunakan dulu substitusi atau substitusikan nilai X mendekati 0 ini ke fungsinya. 5 dikali 0 itu 0, jadi pembilangnya adalah 0, per 3 min akar 9 plus X itu adalah 3 min 3 ya, akar 9 itu 3 min 3 sama dengan 0. Jadi nilai limitnya itu adalah 0 per 0, makanya itu merupakan bentuk tak tentu, jadi kita gunakan akar sekawan. Paham ya? Karena ini agak rumit atau agak panjang, kita gunakan carcep. Apa langkah pertama tadi? Oke, turunkan fungsinya. Fungsi pembilang adalah 5X, jadi turunnya adalah 5. Fungsi penyebut adalah 3 min, jangan lupa akarnya diubah menjadi tanda kurung, 3 min 9 plus X. Turunannya adalah turunan min X adalah min 1, jadi 5 dibagi min 1 sama dengan min 5. Paham ya? Langkah kedua apa coba? Gunakan rumus. Lihat akarnya berada di bawah, jadi karena berada di bawah kita gunakan rumus yang ini seperti tadi, akar pangkat. Akar pangkat berapa? Ini masih akar pangkat 2 ya teman-teman, jadi 2 dikali nilai akarnya berapa, kita substitusikan 0-nya ke akar ini, akar 9 plus 0 sama dengan akar 9 sama dengan 3, jadi nilai akarnya adalah 3, dipangkatkan akar pangkat dikurangi 1. Akar pangkat dikurangi 1 itu akar pangkatnya 2 dikurangi 1 sama dengan 1, jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Langkah ketiga apa? Kalikan langkah pertama dan langkah kedua. Min 5 dikali 6 sama dengan, nah ini sorry ya, salah tulis ini 4 bukan 4 ya. Min 5 kali 6 sama dengan negatif 30 ya, jadi sama hasilnya. Oke, sampai sini paham? Oke, masih soal lagi.
soal yang lain lagi ya. Soal nomor 6. Tentukan nilai dari limit X mendekati 0, 5x kuadrat plus X per akar X plus 4 min 2. Oke, langsung kita gunakan carcep. Coba kita ingat-ingat ya. Langkah pertama apa? Turunkan penyebut dan pembilangan. Turun penyebut apa? Turun pembilang apa? 5x kuadrat plus X jadinya 10x plus X. 10x plus 1 per X plus 4 min 2. Turunannya adalah 1. 10x plus 1 per 1 dikali, jangan dulu kita substitusikan ini ya, karena akarnya masih berada di bawah, jadi kita menggunakan rumus tadi ya, akar pangkat. Akar pangkatnya berapa? Akar pangkat 2 dikali nilai akarnya berapa? Akar 0 plus 4 sama dengan akar 4 sama dengan 2. Jadi nilai akarnya 2 dikali akar pangkat dikurangi 1 sama dengan 2 min 1. Sama dengan nilai limit ini adalah limit X mendekati 0, 10x plus 1 per 1 sama dengan 10 kali 0 berapa? 0. 10 kali 0, 0 ditambah 1 dikali, ini 2 kali 2 ya, kali 2, 4. 10 kali 0 ditambah 1. Kenapa satunya hilang? Karena udah per 1 ya. 10 kali 0, 0 ditambah 1, 1 dikali 2 kali 2, 4. Jadi hasilnya 1 kali 4 sama dengan 4. Oke, paham? Lanjut soal berikutnya. Nah, ini limit X mendekati 6, X min 6 per akar pangkat 4 ya, dari X plus 10 min 2. Oke, tadi kita lupa untuk mengecek apakah bentuknya 0 per 0 atau bukan. Coba soal ini kita cek ya. Substitusikan 6 min 6 sama dengan 0, kemudian per akar pangkat 4 dari 6 ditambah 10 berapa? 16. Akar pangkat 4 dari 16 adalah 2 dikurang 2 hasilnya 0, makanya ini hasilnya 0 per 0. Jadi tidak bisa kita gunakan perkalian akar, jadi tidak bisa kita gunakan substitusi langsung. Kita gunakan carcep ya, yang biar cepat. Oke, pertama turunkan X min 6 jadinya 1 per X plus 10, turunnya juga 1. Limit X mendekati 6, 1 per 1. Karena ini nggak ada variabelnya, jadi nggak perlu juga ya limit ini. Kemudian dikalikan dengan akarnya masih di bawah ya, akar pangkat 4. Jadi nilai akar pangkatnya adalah 4 dikali nilai akarnya berapa? 6 ditambah 10, 16. Akar pangkat 4 dari 16 adalah 2. Nilai akarnya 2 dipangkatkan akar pangkat tadi 4 dikurangi 1 sama dengan ini 1 per 1 sama dengan 1 ya, nilai limitnya 1 dikali 4 dikali 2 pangkat 4 min 1 sama dengan 2 pangkat 3. Jadi 1 dikali 4 kali 2 pangkat 3 berapa? 8. Jadi 4 kali 8 sama dengan 32. Gimana teman-teman? Mudah ya? Kalau udah latihan di rumah terus pasti mudah. Oke, aku mau kasih soal latihan lagi. Tadi udah 3 nomor ya, sekarang nomor 4. Tentukan nilai dari limit X mendekati 0, 2x kuadrat min 5x per 3 min akar 9 plus X. Oke, nomor selanjutnya 2 nomor ya, soal latihan yang ini. Tentukan nilai dari limit X mendekati 2 plus X min X kuadrat plus per akar X min akar 2. Oke, selamat mengerjakan ya. Jangan lupa komen, jawab di kolom komentar ya. Oke, udah paham ya? Oke teman-teman,
Mungkin itu saja tutorial atau tips dari aku tentang cara cepat menyelesaikan limit bentuk akar. Jangan lupa kalian like video aku dan subscribe karena itu gratis ya. Dan jangan lupa komen di bawah ya untuk menjawab soal latihan dari aku. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.